Bisa anaknya sakit, bininya beranak, meriang, kesiangan subuh 3 bulan sekali. Yang kayak gitu Ustadz udah keren. Lu speng subuhnya 3 bulan cuma sekali. Tapi ketika Ustadz kesiangan, Ustadz kesiangan. Mau benernya saja masih ada kritikan. Itu pimpinan. Tapi pemimpin yang adil, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti akan ada orang yang dinaungi dengan naungan Allah pada hari kiamat ketika orang tidak punya naungan perlindungan. Yang pertama, al-imamun adil, lurah RW yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. Ketika di hari kiamat sudah dibekep langsung sama Allah. Ini mah anak gua dah, ini mah kekasih gua dah. Siapa itu? Pemimpin-pemimpin yang adil. Apa itu adil? Ta'tu kulli syai'in syai'. Memberikan sesuatu kepada yang berhak akan haknya, memberikan sesuatu kepada yang memang, nah itu yang harus diberikan tuh. Jadi Pak, kalau Bapak memang tidak, mohon maaf nih masyarakatnya, emang kagak layak dapat ya jangan berharap dapat. KJP punya mobil kagak dapet, jangan pakai, lu gimana sih Wik? Gua nggak dapat KJP dan gua kan gua punya mobil, lu urus dah gimana dah? Lah kagak bisa. Emang ada mobilnya, jual dulu mobilnya. Padahal KJP bego itu orang. Emang aturannya begitu. KJP ribet banget pakai dipoto. Ya iya lah kalau lu malu pakai AC, keramik, lebar, dapat KJP zolim bang. Yang harus kata bayaran yang susah. Lalu sekarang kaya pakai ngambil KJP kan zolim. Maka saya kalau ngomong begini, orang kaya sekolah di negeri zolim. Orang kaya harusnya sekolah di swasta. Gara-gara orang kaya masuk ke negeri, maka orang miskin gak dapat yang negeri. Akhirnya masuk ke swasta, nunggak di swasta. Loh, di Anida loh banyak pandang. Betul. Ini kan tidak konstitusional namanya. Nah, gue jadi kesuatu olahan. Nah, jadi pejabat bagaimanapun, mau RT, mau RW, mau LMK, mau lurah, pasti yang namanya gesekan itu dari zaman dulu biasa. Tadi saya ceramah di MTS kan 11. Saya kan, Bapak ngajar di mana? Di Anida, saya bilang gitu. Enak yang ngajar di swasta, lah bagaimana enaknya enak ngajar di PNS? Enggak, kegiatan anak-anak bebas. Kalau di negeri mah Masya Allah Pak, itu komite. Dimintain duit 200 aja, nanya buat apa? Ke saya lapor ke gubernur. Padahal dibilang waktu rapat diundang kagak datang, diputuskan perpisahan 200.000. Ketok Palu, oke, kirim WhatsApp ke kepala sekolahnya, Bu, saya laporin di Kementerian Agama sama Gus Menteri. Nanti ibu bisa dipecat ini. Duit buat apa ini? Kata gurunya, ya Allah, tibang 200.000 setahun kagak bayaran. Anak mau bukannya pergi Pak, bukan pergi nyewa bor doang buat perpisahan. Nggak enak Pak kalau di negeri Pak. Terus ibu jawabnya bagaimana? Saya bilang, ibu kalau mau komplain ke komite saya. Akhirnya kata komitenya, lu diundang rapat kagak datang, diputusin kagak tahu, kagak bayar. Lu bilang nggak punya duit, gue bayarin. Masyarakat kadang-kadang kagak tahu backgroundnya, tinggal ngomelnya doang. Itu tempat saya ada RW almarhum Haji Nuras, banjir lagi dia sendiri kebanjiran. Dia lagi ngangkutin air begitu, lagi buangin air di rumahnya. Terus ada nanya enak bener, banjiran Pak RW. Kata RW-nya mata lu buta gitu. Orang lagi ngimbain aja ditanya kebanjiran Pak RW, buta mata lu gitu. Nah, biasa itu biasa. Udah. Yang kedua Pak RW, mohon maaf Pak Lurah, ada bahasa dalam jabatan namanya amanah. Nah ini nih repot nih. Sudah tidak saya ketika diserahkan ngurusin Anida tuh, Anida sama Kemah Gus Makmun tuh, Bul, lu jadi ketua yayasan Bang, saya nggak bisa Bang, saya tahu. Akhirnya ketika saya terima apa dia bilang? Yang penting amanah. Berapa rupiah pun di Anida, kalau itu menjadi hak lu bawa pulang, gue doain berkah. Tapi 1 rupiah lu bawa pulangin, bukan hak lu, gue nggak tahu jawab di akhirat. Tuh kalau Kiai ngomong kayak kita kayak gondok. Nah, kalau RW yang ngomong mau kan ada. Nah, kita sama-sama pemain kan.
Dia ayah ngomong, berapa rupiah pun lu bawa pulang, kalau itu memang hak lu, gua doain berkah. Tapi 1 rupiah pun lu bawa pulang, gua nggak tahu jawab ya. Itu bicara amanah. Nah, jadi amanah itu dari kata amin. Amin itu terpercaya. Maka Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ketika ada utusan dari Najran kepada Rasulullah SAW, kata orang Najran, Rasul utus kepada kami orang yang paling amanah. Nabi sebut nih Abu Ubaidah al-Jarrah. Zaman Nabi, kullu ummatin, setiap umat itu ada aminun, ada orang yang paling beramanah. Siapa itu? Umatku adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Yang kasih stempel amanah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pengen nih kalau pejabat-pejabat kita itu rakyat yang bilang dia amanah, dia amanah, dia amanah. Jangan kita ngaku-ngaku amanah. Nah, itu tuh yang kadang-kadang kampanye besok gitu tuh. Insya Allah amanah. Amanah dan terpercaya. Ada tuh besok tuh di pundak kepalanya. Kadang-kadang terbalik kepalanya di bawah begitu, amanah. Anggota DPR tuh daripada. Nah, amanah itu pengakuan dari orang bahwa dia amanah. Ketika Pak RW menjabat, kemudian masyarakat merasa enak ya, asik ya, demen ya. Besok nggak pakai nyalonin lagi. Lah dulu kan ada wali kota Tangerang, Wahidin Halim. Yang ketika dia naik lagi menjadi wali kota, hampir nggak ada yang berani melawan. Hampir nggak ada yang berani melawan. Kenapa? Susah karena rakyat udah terlanjur percaya bahwa dia amanah. 96% suara rakyat masuk ke dia. Sisanya buat lawannya tuh. Kalau nggak ada lawannya nggak seru katanya. Tuh dulu Wahidin Halim ketika menjadi wali kota Tangerang, saking dipercaya. Nah, kalau pejabat-pejabat kita dulu tuh ada Baharudin Lopa dulu, ya, ada Baharudin Lopa, subhanallah. Ada dulu Menteri Keuangan Marki Muhammad, disebut dengan Mr. Clean, orang yang paling bersih. Yang ngasih Mr. Clean itu wartawan, ini orang paling bersih, Menteri Keuangan. Coba, ini kan sekarang akhirnya masyarakat udah nggak percaya. Sekarang ini karena emang amanah, udah nggak ada yang mau bayar pajak. Lagi rame banget, udah bayar pajak 300 triliun katanya. Gara-gara itu bocah kurang ajar ini. Ada yang bongkar semuanya, orang ada yang ngomong. Karena sekali lagi ini bicara amanah. Sama Pak, jadi imam kalau makmumnya kagak demen bubar Pak. Bubar. Baru takbir aja. Siapa? Lama-lama Nah, DKM ini nggak dipercaya sama Jumatan menipis. Ini tuh ketika masjid nggak dipercaya, itu kotak amal dia kagak ada isinya. Di Pedongkelan dulu buat kampung saya, ketika DKM-nya tidak dipercaya, itu sebulan 200.000, seminggu 200.000. Ketika ditukar itu naik 2,5 juta per minggu. Nah, di sini besok kalau bikin kotak amal jangan yang tertutup, terus yang transparan. Ya, kayak tempat ikan apa namanya? Ikan, ya. Taruh dah sebelum dijalanin isi dulu 20 ribuan atau 100 ribuan. Ya, yang ada 2 ribu kan malu. Transparan ya. Jadi saya waktu ngisi kultum Ramadan di Bintaro tuh perumahan, belum dijalanin itu kotak itu. Masya Allah. Transparan di pojokan udah ada 20 ribu sama 100 ribuan, 2 biji gulungan. Transparan. Akhirnya saya berbisik sama panitia, itu belum diambil. Enggak usah, sengaja kita taruh. Maksudnya minimal 20 ribu, maksimal 100 ribu. Tapi sukses. Di sini baru waktu saya di sana tuh malam ke-9 saya isi kultum. Pengumuman awalnya. Alhamdulillah di malam ke-8 jumlah total 36 juta. Terawih Pak. Itu gara-gara pakai transparan. Tapi kalau di sini ada, gue kira bakal hilang tuh. Kata jamaahnya eksabuan. Amanah, semua juga amanah. Jadi laki kalau bini nggak percaya, kiamat. Kita nih jadi suami kalau bini nggak percaya, kiamat, udah kiamat. Pokoknya kalau ada orang yang HP-nya diumpetin, dia takut diambil bininya, udah dah. Nah, saya nih mohon maaf nih, saya tuh nulis kontak bini saya tuh saya tulis yang HP 1 bidadari. Iya, biar bini
senang gimana aja. Yang kedua surga. Oh, keren. Laki lu nulis nomor lu kuntilanak. Ada polda, polisi dapur. Masuk. Coba nih ada laki yang nggak dipercaya. Saya malah alhamdulillah bini saya dari awal ngakui saya ustad. Sore ngaji sama saya. Jadi dia tahu saya ustad. Dia tahu. Karena dia percaya maka saya nasihatin apa aja udah iya aja. Udah iya. Nah, gue bilang kalau ngaji amplopnya 500.000, lu ngaji gue gratis, anggap aja lu gue kasih duit 500.000. Sedih gitu. Nah, percaya aja udah kan. Tapi saya ngomong sama orang, sama seseorang, dia ngadu rumah tangganya begini. Saya bilang, bilangin sama bini lu begini. Ya aman dia percaya Ustaz. So, saya pernah nasihatin, kata bini saya, saya lu kayak Ustaz Abdul Somad. Amanah, yang penting mah amanah. Maka saya sering nasihatin pengantin, lu kalau jadi laki biar amanah, bini percaya. Kalau bisa bini jangan sampai minta duit. Bini kagak tahu dompetnya isiin aja tanggal 25 10 juta. Besok tanggal 25 isiin lagi 10 juta. Tuh, maka bini pas buka saya udah diisi. Abang kalau kayak gitu abang digendong sama bini. Lah, main dokter Aisyah Dahlan, dokter Aisyah Dahlan ketika ngomongin rumah tangga, ibu-ibu kan ditanya, ibu mau nggak disayang sama suaminya? Mau deketin suami tanpa busana. Dia makan berdua nih, makan di rumah, udah jangan pakai patung. Saya ngomong begini di kesempatan, kata anak laki dan istri kok geli. Itu berarti perempuan kagak dipercaya sama lakinya, nggak amanah. Dia telanjang aja lakinya geli gimana? Nah, yang kedua amanah, pokoknya buktikan saja bahwa gua bisa, gua ngerti. Pokoknya gua urusin ini semuanya. Kalau sampai banjir kagak banjir mah agak ribet juga mengerwe kan, harus ada kesatuan kan sama lurah juga, sama bagian segala macam. Di kampung saya juga kan terkenal banjir dulu. Sekarang alhamdulillah masih banjir. Akhirnya kan ngomong-ngomong, kemarin terakhir saya ketemu Pak Wali Kota, saya bilang, Pak Wali Kota itu Pak Ustadz lagi di bukit ini nanti segala macam yang sekarang ada di dalam Bogor itu. Iya. Belum kelar dari sebelum tahun baru, mungkin anggarannya habis ya Pak Lurah ya. Belum diketok lagi mungkin. Lah, udah ngejauh aja sih kagak dikerja. Itu beko di situ aja. Kagak ngapa-ngapain. Kayaknya ya kalau negara kan anggarannya digetok bulan Januari, cairnya bulan Maret. Nah, dulu Direktur Rumah Sakit Cengkareng Pak Lurah pernah curhat ke saya, bilangin Pak Ustadz orang kamu, bukan kita tidak mau menerima pasien KJP, pasien BPJS, bukan. Masalahnya negara ngutang sama kita. Jadi ditanggung, ngutang sama kita 8 miliar, diketok bulan Januari, bulan April baru cair. Bisa rubuh nih rumah sakit. Makanya kadang-kadang kamar penuh. Coba lihat Kak, kosong. Betul. Kita buat bayar. Lah bapak-bapak kagak bayar. Tadi ditulis dua duit 300.000. Bapak-bapak ibu nggak bayar, mereka berarti 3 juta segala macam. 8 miliar setahun diajukan ke negara. Oke, silakan. Diketok bulan Januari, cairnya bulan April. Dan dari Januari ke April udah ada utang lagi. Tuh begitu ceritanya. Kata Direktur Rumah Sakit Cengkareng, sampaikan Pak Ustadz, bukan kita. Akhirnya saya bilang, mudah-mudahan sekarang udah enggak kali, sekarang alhamdulillah mungkin udah enggak mungkin. Nah, tapi ya begitulah yang namanya jadi pejabat. Mau apapun, dia nggak tahu dalamnya seperti apa. Kalau lu kan RW, lu mestinya bisa, Ustadz. Mestinya bisa banjir, suruh jaga RW cuma. Akan ada begitu. Sebab masyarakat kita kan pendidikannya beda-beda. Ada yang nggak mau tahu bagaimana bu. Dari kemalaman ini. Tadi saya khawatir RT sambutan lagi semuanya. Sambutan banyak kok, sambutan RT 16 RT. Nah, dah yang terakhir Pak RW minta maaf teman-teman sekalian. Besok Ramadan barangkali ini agak keluar PW ya, agak keluar. Ramadan barangkali mohon maaf. Kita udah kagak ngurusin yang ayo persiapan buat Ramadan. Ini kan orang-orang yang udah gape semua Ramadan ini. Nyaur udah bisa, buka udah bisa.
Nyari channel TV yang cepat udah bisa. Mampir mana. Antep aja cepetan Antep. Udah bisa. Kayaknya udah bukan ke situ kali dari kita puasa ya besok ya. Puasa udah, kalau kita ngaji tasawuf mau udah pakai rasa bagaimana menikmati puasa. Nanti hubungannya sama masyarakatnya sebenarnya. Jadi kalau bapak ibu puasa masih ngandelin nyaur, yang banyak makan, ntar lapar lu. Jangan makan emping, ntar haus lu. Empingnya kagak ada. Jangan makan nasi goreng. Kalau puasa masih ngandelin itu aja mah repot. Ada yang buang air pagi-pagi, nyesel banyak banget cepat. Bapak mau makan 2 piring, Ustaz Usman makan sepiring, Ustaz guru-guru kita cuma ngopi doang, tetap aja Pak. Yang pertama kali ngerocok tuh jam 10. Masa kritis jam 12. Itu mulai jam 2 normal lagi tuh balik. Jam 4 seger. Itu yang jam 10, jam 12 jangan jalan ngelihat tukang es kelapa. Tuh, ngapain tukang es kelapa lihat deh. Nah, semua mau ibu-ibu mau kita semuanya mau ngapain juga puasa mah berasa jam 10. Itu pun hari pertama, kedua, ketiga. Hari keempat udah biasa. Bukan di situ kali puasa, yuk sama-sama kita cari bagaimana nikmat lapar, bagaimana nikmat haus. Ustaz, lapar nikmat itu hebatnya puasa, nggak masuk di akal. Tadi Kori baca enak nggak? Ngerti nggak? Kagak ngerti bisa enak loh ya. Jawaban yang semua. Apalagi ngerti. Maka guru-guru kita pada ngerti, udah pada merem-merem aja gitu tuh. Ules. Tiduran. Nah, tadi kan Kori kita cuma pesan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya pengen bikin yang mengurus bumi. Allah baru ngumumin, belum nyiptain, udah ada yang protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Allah, mau nyiptain apa lagi? Ntar aja pada berantem di muka bumi. Dia bunuh-bunuh aja bikin rusak. Udah cukup kita aja malaikat, udah bertasbih. Cukup kita aja malaikat bertasbih. Tuh, itu belum dibikin, baru mau. Apalagi udah diangkat jadi RW, pasti ada kagak demen. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang bang, lu nggak tahu kan gua bikin makhluk kayak apa? Nggak mirip kayak lu kagak. Tuh, itu yang penting Pak RW. Ada perbedaan antara RW lama dengan RW baru. Tapi perbedaan itu bukan sekedar beda orang, tapi beda program, beda kenyataan. Nah, Nabi Adam supaya beda, itu kalau diterusin ayatnya, Nabi Adam supaya beda dengan para malaikat dan dianggap layak, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di karantina Nabi Adam diajarin dulu. Nih lo laut, besok begini. Nih lo bumi. Tuh. Maka ilmu penting kata orang tua kita, nanya. Gua nanya sama orang tua ngerti kagak. Orang tua kita urusan kelurahan kagak ngerti. Tapi pengalaman hidup. Lah coba saya pernah ngeliat dulu tukang apa kalau layar tancap tuh yang suka rokok itu muter. Lotre. Saya pernah ngaji sama tukang lotre. Kata temennya begini, woi, mendung hujan ini berangkat. Kata temennya berangkat. Emang apa? Tuh kapal lewat, berarti kalau mendungnya udah coba lewat. Tukang lotre mau nyuruh lotre itu ngelihat ada ilmunya. Tuh, itu kadang-kadang orang tua kita urusan banjir mungkin nggak paham, tapi dulu dia pernah punya pengalaman. Nanya orang tua. Anak muda kan kadang-kadang cuma idealisme doang, tapi caranya kagak tahu. Orang tua tanya, RW yang kemarin ditanya dulu bagaimana ya? Nanya. Maka kadang-kadang kita lihat Pak Jokowi suka ngobrol sama Pak SBY, itu tukar pikiran. Nah, ini bagaimana dulu gimana, ini bagaimana dulu. Cuma yang sama kita kagak kelar-kelar ya begitu, pemilu berantem lagi, pemilu RW berantem lagi, heran gua. Udah dari dulu. Nah, masih begitu aja. Besok begitu. Baca Quran enak, kagak ngerti tapi bisa enak. Orang baca selawat enak, kita kagak ngerti tapi enak. Puasa lapar, tapi cari nikmat. Haus cari nikmat. Terawih capek banget Ustaz, cari nikmatnya. Emang bisa? Lah bisa. Bapak-bapak kerja capek banget pas terima gaji, girangnya.
yang pulang kampung macet di Brexit dulu, di apa namanya? Balik. Bus exit Ya. macet gitu. Pas udah sampai kampung mah nggak ada cerita tuh, yang ada cerita gua macet di rumah malam, masa obo makan susah, senang aja ceritanya. Pas sampai kampung tuh besok puasa cari nikmatnya, sholat imamnya siapa kayak bodo amat, sebab kita puasa karena Allah, sembahyang tarawih karena Allah, lurusin Pak RW punya jabatan karena Allah, dihina senyum aja, dicaci maki senyum aja, digampar bales. Daya sini aja, ntar makanannya baru jadi rengginang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.